Selamat pagi saudara yang terkasih dalam Tuhan. Di pagi yang indah ini kita datang kepada Tuhan. Mari kita bawa hati kita untuk menyembah Dia saat ini. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku, yang mengalir di hatiku, yang mengalir di hatiku sebagai penyembahanku.
Terima kasih Tuhan buat kasih-Mu dalam hidup kami. Kami percaya Engkau menyertai kami senantiasa Tuhan, dan tidak pernah meninggalkan kami Yesus. Damai sejahtera-Mu Tuhan ada dalam hidup kami. Kau urapi Tuhan hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kiranya ada pewahyuan Tuhan yang baru untuk hidup kami. Kami serahkan hidup kami dalam kuasa-Mu ya Tuhan. Dalam nama Yesus, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Selamat pagi, bagaimana kabar Bapak Ibu sekalian? Saya ingin percaya setiap kita diberkati Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun dalam kondisi yang baik. Itu semua karena kemurahan Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Mari bersama-sama kembali lagi di doa pagi pada kesempatan hari ini. Kita kembali belajar kebenaran firman Tuhan. Mari bersama-sama kita buka dalam Keluaran pasal 33 ayat yang ke-15. Keluaran pasal 33 ayat yang ke-15. Demikianlah firman Tuhan. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Sekali lagi, berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat dari sini. Tetapi ada satu yang menarik dalam terjemahan bahasa Jawa. Saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Pangantasan 33 ayat yang ke-15. Unjuke Nabi Musa marang Sang Yahwa, menawi sanes paduka pribadi ingkang nganti kawula mugi sampun ngantos paduka dawuh bidal saking ngriki. Amin, puji Tuhan. Di pagi hari ini kita belajar tentang Musa, yang kemanapun Musa pergi, yang kemanapun Musa mendapatkan perintah daripada Tuhan, selalu terlebih dahulu Musa memberanikan untuk berbicara kepada Tuhan, supaya dalam perjalanannya, dalam kegiatannya itu ada Tuhan yang senantiasa menyertai Musa. Ini sebuah kata, ini sebuah ayat yang penting, ini sebuah kalimat yang penting yang menjadi dasar firman Tuhan hari ini, bahwa apa? Bahwa setiap kita hendaknya setiap hari ketika kita mau melakukan segala aktivitas kita mari bersama-sama minta petunjuk daripada Tuhan. Supaya apa? Supaya ada penyertaan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita. Bapak Ibu Saudara, Musa sangat mengetahui bahwa ketika Musa berjalan sendiri, dia bergantung kepada dirinya sendiri, pasti yang akan terjadi adalah kegagalan demi kegagalan, kekecewaan demi kekecewaan. Sehingga daripada itu Musa tidak mau kalau dalam dia melakukan tugas-tugasnya, misi-misinya, amanat-amanat yang diberikan Tuhan dalam kehidupan Musa itu gagal. Harus ada Tuhan yang menyertai Musa. Harus ada Tuhan yang menyertai Musa. Kenapa? Karena ketika Tuhan menyertai Musa, dia akan dibuat berhasil dan beruntung. Dia akan dibuat sukses dalam aktivitas-aktivitasnya sepanjang hari. Dia bisa menyelesaikan misi-misinya. Dia bisa menyelesaikan apa tugas-tugas yang diberikan Tuhan kepada Musa. Bapak Ibu Saudara, seberapa banyak setiap kita ketika kita mendapatkan tugas, ketika kita mendapatkan sebuah perintah, baik perintah dalam pekerjaan, baik perintah dalam kerohanian, dalam pelayanan, seberapa banyak kita pertama-tama melibatkan Tuhan di dalam kehidupan setiap kita.
Seberapa banyak sebelum kita melangkah, kita berbicara kepada Tuhan terlebih dahulu, berdoa terlebih dahulu kepada Tuhan supaya ada penyertaan, ada pimpinan daripada Tuhan. Seberapa banyak setiap kita mau merendahkan diri, merendahkan hati untuk kita datang terlebih dahulu kepada Tuhan sebelum kita melakukan segala aktivitas kita. Kalau Bapak Ibu Saudara ingin berhasil, kalau Bapak Ibu Saudara ingin beruntung, kalau Bapak Ibu Saudara ingin diberkati Tuhan, maka ini rumusnya apa? Libatkan Tuhan dalam setiap aspek. Apa yang akan kita kerjakan, apa yang akan kita lakukan. Mari bersama-sama kita berdoa terlebih dahulu, memohon pimpinan daripada Tuhan yang Maha Kuasa itu. Ini diulangi lagi di dalam kitab Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Yeremia pasal 17 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Andalkan Tuhan dalam apapun juga, dalam kita melangkah. Contoh kecil, ketika kita datang mau bekerja, apa yang Bapak Ibu kerjakan ketika sudah sampai di tempat kerja? Adakah Bapak Ibu Saudara berdiam diri terlebih dahulu kemudian berdoa kepada Tuhan untuk mengawali pekerjaan itu? Ataukah langsung melakukan apapun yang ditugaskan dan lain sebagainya? Atau mungkin engkau yang masih pelajar, seberapa banyak engkau ketika datang ke sekolah, yang engkau lakukan adalah duduk diam dulu, berdoa dulu, minta pertolongan Tuhan, minta supaya Tuhan memimpin, Roh Kudus memimpin jalan setiap kita. Saya yakin dan percaya ketika kita melibatkan Tuhan dalam hal apapun, dalam hal sekecil apapun, kita akan diberkati luar biasa. Firman-Nya sudah sangat jelas, Yeremia 17 tadi ya, ayat 7 sampai 8. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Kita semua akan diberkati Tuhan secara luar biasa. Pagi hari ini firman Tuhan mengingatkan bagi kita supaya apa? Supaya kita mengandalkan Tuhan dalam aspek kehidupan kita. Seperti Musa mengandalkan Tuhan, seperti orang-orang percaya mengandalkan Tuhan. Pastilah kita akan diberkati, kita akan mengalami Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Mari bersama-sama kita berdoa. Kami bersyukur dan berterima kasih ya Allah. Terima kasih buat kesempatan yang baik ini, kami boleh bersama-sama memuji, menyembah, memuliakan nama Tuhan. Kami boleh mendengarkan kebenaran firman-Mu, mengajarkan bagi setiap kami untuk kami boleh mengandalkan Tuhan dalam segala aspek kehidupan kami. Ajari kami ya Allah, ajari kami ya Tuhan, sehingga kami boleh melibatkan Engkau 100% dalam kehidupan kami. Kami butuh pimpinan-Mu, kami butuh pertolongan-Mu dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih yang mau berdoa buat setiap jemaat Tuhan yang setia mendengarkan doa pagi secara online. Tuhan memberkati dengan luar biasa kehidupannya, dan kami serahkan kehidupan kami pagi hari ini sampai malam nanti ke dalam tangan kuat kuasa-Mu. Kami rindukan pimpinan-Mu, kami butuhkan lawatan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan dalam nama Yesus, haleluya, amin.